Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa dari kelas Biologi D semester 6. Di sini saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran mengenai materi dari kelas 11 semester 2 yaitu sistem pencernaan dengan KD 3.7 dan 4.7. Berikut video pembelajarannya. Baik anak-anak, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana kalian sudah belajar sebelumnya mengenai sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan manusia ini kalian sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya ya. Kalian seperti memakan makanan setiap hari, apa sistem yang bekerja di dalam tubuh, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa submateri dari sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada makanan dan fungsinya, kemudian ada zat makanan yang berhubungan dengan nutrisi di dalam tubuh, kemudian organ, pencernaan dan fungsinya, kemudian yang terakhir itu ada kelainan fungsi pada sistem pencernaan. Nah, di sini bisa kalian lihat terdapat peta konsep. Peta konsepnya ini berkaitan dengan sistem pencernaan makanan ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sistem pencernaan ini ada fungsi zat makanan. Fungsi zat makanan ini terbagi beberapa zat. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, kemudian protein, vitamin, kemudian lemak, air, dan mineral. Kemudian sistem pencernaan juga yang kedua ada saluran pencernaan. Nah, fungsi zat dan saluran pencernaan ini saling berhubungan ya. Nah, saluran pencernaan ini kita bisa dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, mulut ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada gigi, kemudian lidah, kemudian kelenjar ludah. Nah, yang ketiga ada kelenjar pencernaan. Kemudian bagian keempat di sini ada gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan semua yang ada di peta konsep ini. Oke, selanjutnya itu ada makanan sebagai sumber energi. Apa sih makanan sebagai sumber energi? Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Kalian setiap hari memakan makanan yang bergizi bukan? Yang diantaranya ada 4 sehat 5 sempurna. Minimal ada nasi, kemudian ikan, kemudian susu. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh makanan dari 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada makanan pokok yang contohnya ada nasi, jagung, kemudian sagu, ubi. Nah, di sini ada lauk pauknya di antaranya ada ikan, kemudian daging ayam, daging sapi atau daging kambing, kemudian ada tahu dan telur. Nah, di sini ada buah-buahan. Kalian jika makan, jangan lupa cuci mulut dengan buah-buahan yang sehat. Kemudian di sini jangan lupa juga dengan sayur-sayuran ya. Kemudian yang terakhir, minum susu agar vitaminnya dalam tubuh kalian terjaga. Nah, selanjutnya itu di sini ada zat makanan. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul yang lebih kecil atau sederhana agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Ya, makanan mempunyai beberapa fungsi. Apa sih fungsi dari zat-zat makanan yang kita konsumsi? Nah, di sini ada beberapa fungsi dari zat makanan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan juga berfungsi sebagai pertumbuhan, seperti pertumbuhan tulang, perkembangan tubuh. Kemudian di sini ada pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua.
seperti sel-sel jaringan yang rusak akan diperbaiki dengan zat makanan yang kita konsumsi. Kemudian pengaturan metabolisme tubuh. Pengaturan metabolisme tubuh ini di mana tubuh kita merangsang panas atau dinginnya dengan sangat teratur. Kemudian penjaga keseimbangan cairan tubuh. Tubuh jika kekurangan cairan juga sangat berbahaya. Kemudian di sini ada pertahanan tubuh terhadap penyakit. Makanan juga sebagai penjagaan tubuh dari penyakit-penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Kemudian ada penghasilan energi. Energi yang kita dapat setiap hari ini dihasilkan atau dipasok oleh zat-zat makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya itu ada fungsi zat makanan. Fungsi zat makanan di sini kita sajikan atau ibu sajikan dengan piramida makanan. Kalian bisa dilihat, bisa dengan mudah dengan pembagian yang sudah dibagi. Ada 3 di sini, ada zat pembangun, kemudian zat pengatur, kemudian zat tenaga. Nah, fungsi dari zat makanan juga bisa sebagai zat pembangun tubuh, kemudian zat pengatur seperti buah-buahan dan sayuran, kemudian zat tenaga yang dihasilkan dari karbohidrat yang diantaranya ada nasi, jagung, ubi, roti, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada zat-zat makanan. Siapa yang tahu dari zat-zat makanan? Zat-zat makanan yang biasa kita konsumsi diantaranya itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, dari sini zat-zat makanan yang biasa kita konsumsi, karbohidrat seperti nasi, kemudian protein seperti ikan, kemudian lemak seperti margarin atau alpukat, kemudian kuning telur juga mengandung lemak. Kemudian di sini ada vitamin yang biasa kita konsumsi seperti susu, kemudian mineral. Mineral ini biasanya kita konsumsi dengan mengonsumsi air putih. Nah, anak-anak jangan lupa kalian meminum air putih yang banyak karena tubuh kita butuh cairan. Nah, di sini dari kelima zat makanan ini yaitu zat makanan yang dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu ada zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Ini adalah bagian dari zat makanan makro. Kemudian zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit seperti pada mineral, kemudian vitamin. Selanjutnya yaitu ada zat makanan atau nutrisi. Yang pertama di sini ada karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat ini merupakan sumber kalori utama bagi tubuh manusia. Nah, setiap 1 gram karbohidrat yang biasa kita konsumsi itu menghasilkan 4,1 kalori loh. Nah, anak-anak di sini kalian bisa lihat gambar atau contoh dari karbohidrat yang biasa kita konsumsi setiap hari. Di sini ada nasi, roti, jagung, dan lain-lain. Di sini kita dari makanan ini kita bisa yang bisa menghasilkan energi dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari karbohidrat itu apa? Nah, fungsi dari karbohidrat di sini ada sumber energi utama dan tidak dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ, yaitu otak, lensa mata, dan sel saraf. Nah, berarti dari otak, lensa mata, dan sel saraf ini, mereka butuh karbohidrat yang banyak dan tidak bisa diganti sumber energinya. Di sini ada menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh juga sangat penting ya. Kemudian dapat membantu proses penyerapan kalsium. Proses penyerapan kalsium ini bisa untuk memperkuat tulang-tulang di dalam tubuh. Kemudian bahan pembentuk senyawa kimia yang lain seperti
lemak dan protein. Pembentuk lemak dan protein juga bisa dihasilkan dari karbohidrat. Kemudian yang terakhir ada berperan penting dalam penurunan sifat. Misalnya, karbohidrat dengan atom C5 buah merupakan komponen asam nukleat DNA dan RNA. Zat makanan selanjutnya yaitu ada protein. Protein di sini sudah Ibu sajikan beberapa gambar yang biasa kita konsumsi setiap hari. Ada daging ayam, kemudian telur ceplok, dan ikan yang sudah siap dimasak. Ini adalah contoh dari protein hewani. Protein ini dibagi menjadi dua. Ada protein nabati dan protein hewani. Protein hewani itu dihasilkan dari hewan, kemudian nabati dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur, kemudian kedelai yang bisa dikonsumsi seperti tempe, kemudian yang biasa kita konsumsi itu tempe dan tahu. Nah, fungsi dari protein untuk tubuh kita ini yaitu protein ini bisa sebagai bahan pembangun sel-sel dalam jaringan tubuh. Jaringan tubuh dan sel-sel di dalam tubuh kita juga butuh banyak zat protein. Kemudian mengganti atau memperbaiki sel-sel dalam tubuh yang rusak. Nah, jika sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak ini bisa diperbaiki dengan zat makanan yaitu protein. Nah, kemudian protein juga dapat menghasilkan energi. Nah, penghasilan energi ini tidak hanya dihasilkan oleh karbohidrat. Protein juga dapat menghasilkan energi. Nah, selanjutnya ada membuat substansi penting, misalnya enzim dan hormon yang membantu metabolisme tubuh. Dan yang terakhir ada menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Zat makanan selanjutnya yaitu lemak. Lemak di sini yang biasa kita konsumsi bisa dilihat pada gambar. Di sini ada ikan, kemudian alpukat, kemudian kacang, minyak. Pokoknya makanan-makanan yang berminyak akan mengandung lemak. Nah, lemak yang biasa kita konsumsi setiap hari, komponen lemak ini adalah asam lemak dan gliserol. Setiap 1 gram lemak pada setiap makanan menghasilkan 9,3 kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kebutuhan lemak untuk orang dewasa ini adalah hanya 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian fungsi lemak yang berfungsi di dalam tubuh ini ada lemak juga sebagai penghasil sumber energi. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai pelarut seperti pelarut beberapa vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai pelindung terhadap organ di dalam tubuh. Kemudian lemak juga sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, di sini jika suhu lingkungan kita rendah atau menjadi dingin, lemak akan berperan yang paling utama yang bisa menghangatkan tubuh manusia dari dingin dan bisa menghangatkan tubuh. Kemudian ada cadangan makanan yang tersimpan di bawah kulit. Nah, cadangan makanan ini jika manusia kekurangan zat makanan, dia akan mengambil dari zat makanan lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ada sebagai komponen bagian sel tertentu, misalnya membran sel. Selanjutnya yaitu ada zat makanan yang selanjutnya ada vitamin. Di sini penggolongan vitamin ada vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air.
Apa saja yang vitamin yang larut di dalam lemak? Nah, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan, ada vitamin A, D, E, dan K, yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Nah, kemudian contoh dari vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A ini bisa dihasilkan dari wortel. Kemudian vitamin D di sini bisa dihasilkan dari susu, minyak, telur. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini bisa dihasilkan dari daging dan sayur-sayuran. Kemudian vitamin K bisa dihasilkan dari sayur-sayuran hijau. Kemudian vitamin yang larut di dalam air, vitamin B dan C. Vitamin B dan C contohnya itu pada vitamin B diantaranya ada seperti susu, telur, kemudian daging. Nah, vitamin B juga bisa dijabarkan atau ada beberapa vitamin B, ada vitamin B1, B2, dan B3. Kemudian vitamin C yang contohnya itu ada mengonsumsi jeruk, kemudian cabai, pedas-pedas, seperti itu ya. Kemudian ada fungsi vitamin. Apa sih fungsi dari vitamin? Kalian setiap hari memakan makanan yang bervitamin kan. Nah, di sini fungsi dari vitamin untuk tubuh itu diantaranya ada berperan dalam pertumbuhan dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Nah, seperti pada gambar ini ada osteoporosis jika kekurangan vitamin yang dikonsumsi pada manusia. Zat makanan selanjutnya itu ada mineral. Nah, penggolongan mineral ini ada dua. Ada makroelemen, kemudian mikroelemen. Makromineral dan mikromineral. Oke, di sini contoh dari makroelemen mineral ini kita bisa lihat dalam gambar di sini. Nah, dari mineral juga bisa sebagai bahan pembentuk gigi, kemudian tulang, rambut, dan sebagainya. Nah, fungsi umum dari mineral ini ada komponen struktur kerangka, kemudian memelihara sistem koloidal tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, kemudian sebagai komponen aktivator enzim di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya ada air. Kalian setiap hari pada minum air putih kan? Nah, minimal sehari ini kalian minum air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Nah, di sini tubuh manusia kurang lebih 70% terdiri dari air. Manusia juga memerlukan 2,5 liter air setiap harinya. Nah, jika kalian kekurangan air, maka zat cairan dalam tubuh kalian akan berkurang. Bagaimana sih pembagian dari air dalam tubuh ini? Nah, di sini ada otak yang membutuhkan air dalam 70%. Kemudian tulang-tulang dia membutuhkan air 22%. Kemudian ada otot yang membutuhkan air sebanyak 75%, kemudian kulit sebanyak 80%, kemudian darah sebanyak 82%, kemudian paru-paru sebanyak 90% air. Selanjutnya itu kita memasuki proses pencernaan pada manusia. Nah, yang tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana zat makanan atau nutrisi makanan yang terkandung dalam tubuh manusia, yang berperan juga dalam tubuh manusia. Nah, di sini bagaimana zat makanan tersebut bisa diproses dalam proses pencernaan manusia. Nah, proses pencernaan pada manusia ini terbagi dalam dua cara. Yang pertama ada secara mekanis dan yang kedua ada secara kimiawi. Bagaimana secara
pencernaan makanan secara mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi dalam lambung, yaitu secara mekanis. Kemudian, bagaimana sistem pencernaan secara kimiawi? Secara kimiawi ini itu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil dibantu dengan enzim-enzim yang ada di dalam organ pencernaan tersebut. Nah, secara kimiawi ini bisa terjadi dalam usus halus dan usus besar. Di lambung juga bisa dibantu dengan beberapa enzim yang ada di lambung, bisa membuat menjadi makanan dari partikel besar menjadi partikel-partikel kecil yang dihancurkan oleh lambung dengan bantuan enzim. Nah, dari sini kalian bisa dapat bagaimana perbedaan dari proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Silahkan dibuat rangkuman kecil bagaimana perbedaan dari proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Baik, oke, selanjutnya. Di sini ada proses pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada gambar yang sudah Ibu sajikan bagaimana proses dari saluran pencernaan makanan manusia ya. Nah, di sini ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai proses ingesti dan mastikasi. Ingesti di sini makanan dihancurkan dalam mulut menggunakan gigi dan lidah, dibantu dengan kelenjar-kelenjar ludah di sini. Makanan akan hancur, mereka akan mengalami proses ingesti. Kemudian dari sini makanan akan masuk dalam kerongkongan yang terjadi dalam proses deglutisi atau makanan akan mengalir untuk menuju ke lambung. Nah, di sini di lambung terdapat proses digesti. Digesti makanan-makanan ini akan dihancurkan lebih kecil sebagai partikel-partikel kecil dari mulut dari kerongkongan ke lambung. Kemudian dari lambung makanan akan masuk ke usus halus sebagai proses absorpsi atau penyerapan makanan. Di sini akan penyerapan makanan jika penyerapan makanan yang tidak terpakai akan masuk ke dalam usus besar, dan jika terpakai mereka akan disalurkan melalui darah ke dalam dan dialirkan ke dalam tubuh. Kemudian dari usus besar penyerapan air dan pembentukan feses. Dari sini dari usus besar juga jika penyerapan air di sini pembentukan feses dan disimpan oleh rektum. Pembentukan fesesnya ini disimpan oleh rektum. Kemudian penyerapan air di sini dari makanan kan ada kandungan airnya. Nah, airnya ada penyerapan air ini bisa dialirkan oleh darah untuk sebagai sumber tenaga yang dialirkan oleh darah ke dalam tubuh. Kemudian pembentukan feses juga disimpan oleh rektum. Nah, kemudian dikeluarkan oleh anus sebagai proses defekasi. Nah, organ pencernaan di dalam mulut, di rongga mulut ini secara mekanik. Gerakan enzimnya itu ada gerakan gigi sama lidah. Nah, dari rongga mulut ini untuk menghaluskan makanan dan mendorong makanan ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, kemudian ada kimiawi. Kimiawi ini dibantu oleh enzim tialin atau amilase yang mengubah amino menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada esofagus. Di dalam esofagus juga yang tadi sudah dijelaskan terdapat pencernaan yang terjadi, yaitu ada pencernaan mekanik. Didorong menggunakan otot-otot yang ada di esofagus. Kemudian gerakan yang dihasilkan itu ada gerakan peristaltik, yaitu dinding kerongkongan yang menghaluskan
makanan dan mendorong makanan ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini ada proses mekanik dan kimiawi. Nah, mekaniknya ini ada gerakan peristaltik dari lambung yang itu dibantu oleh dinding lambung untuk menghaluskan makanan dan mendorong makanan ke dalam usus halus. Nah, kimiawinya ini dalam lambung ada kandungan HCl atau asam klorida atau asam lambung dalam lambung ya. Itu berfungsi untuk membunuh kuman atau penyakit, mengasamkan makanan, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, enzim pepsin di dalam lambung juga berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang mengemulsikan kasein atau protein pada susu. Selanjutnya yaitu ada organ sistem pencernaan pada manusia. Di sini sudah dipecahkan organ sistem pencernaan, organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Di sini ada yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar dan rektum dan anus. Dikeluarkan oleh anus. Kalian bisa hafalkan urutan sistem pencernaan pada manusia. Nanti ibu tanya satu-satu dari kalian. Yang pertama yaitu ada organ pencernaan mulut. Nah, dalam mulut ini, pada mulut terdapat gigi dan lidah yang membantu proses pencernaan secara mekanik, sedangkan kelenjar ludah membantu proses pencernaan secara kimiawi. Jadi dalam mulut ini ada dua proses pencernaan makanan. Ada pencernaan mekanik dibantu dengan gigi dengan ludah, dengan gigi dengan lidah. Kemudian pencernaan kimiawi bisa dibantu dengan kelenjar ludah yang dibantu dengan enzim yang ada di kelenjar ludah, yaitu enzim amilasa. Seperti itu. Selanjutnya itu ada kerongkongan. Kerongkongan di sini terdiri dari faring untuk sistem pernafasan, kemudian ada lidah, katup epiglotis, kemudian ada laring, esofagus atau kerongkongan. Makanan masuk ke dalam kerongkongan dan trakea. Trakea ini untuk sistem pernapasan. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan juga terdapat gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari mulut ke lambung. Nah, selanjutnya itu ada organ pencernaan lambung. Di sini di lambung kita bisa lihat pada gambar di sini. Ibu sudah sajikan gambar. Ada esofagus. Kemudian di sini ada dinding lambung. Nah, dalam lambung ini makanan yang ditelan terkumpul dalam lambung dan bercampur dengan getah lambung sehingga makanan menjadi encer seperti bubur. Di sini terdapat gerakan peristaltik, yaitu pencernaan mekanik dengan gerakan peristaltik yang dibantu oleh dinding lambung. Kemudian ada gerakan kimiawi yang dibantu oleh getah lambung yang dapat menghasilkan makanan menjadi encer seperti bubur. Organ selanjutnya itu ada usus halus. Nah, usus halus ini dari lambungnya sudah dicerna kan masuk ke dalam usus halus. Maka yang telah encer pada lambung kemudian akan diserap oleh usus halus yang dibantu oleh getah empedu, getah pankreas dan getah lambung. Nah, di sini terjadi proses pencernaan kimiawi yang banyak dibantu oleh enzim-enzim dalam usus halus. Nah, usus halus juga sebagai tempat penyerapan sari makanan dan terjadinya proses pencernaan yang paling panjang itu di dalam proses usus halus yang
panjangnya hampir kurang lebih 6 meter perjalanan makanan dalam usus halus. Nah, usus halus ini bisa dibagi menjadi 3, ada usus 12 jari, ada usus kosong atau jejunum, kemudian usus penyerat atau ileum. Bisa dilihat pada gambar di samping yang sudah Ibu sajikan supaya kalian ada gambaran bagaimana gambaran usus halus dalam tubuh kita. Nah, dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Nah, kemudian ada dinding fili yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan lebih cepat. Agar mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk pembuluh darah atau pembuluh limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral telah diserap oleh usus halus. Dalam usus ini terjadi adanya proses penyerapan dari makanan. Nah, penyerapan airnya ini akan disalurkan dalam darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, yaitu diserap oleh usus halus melalui kapiler darah yang akan dibawa oleh darah melalui pembuluh darah vena, kemudian ke hati. Dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Larutan ini akan dibawa oleh darah ke dalam tubuh manusia. Kemudian makanan yang sudah diproses dalam usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Nah, dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, di sini ada bakteri yang namanya Escherichia coli yang dapat membantu proses makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan ini, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dan usus besar ini akan masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali ini merupakan fungsi penting usus besar. Usus besar ini terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, kemudian bagian menurun, dan berakhir pada anus. Kalian bisa dapat dilihat seperti gambar seperti ini ya. Kemudian perjalanan makanan ini sampai di usus besar dapat mencapai antara 4 sampai 5 jam per hari. Di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar juga feses akan didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum. Nah, di sini di rektum ini makanan sudah menjadi feses akan disimpan di rektum. Nah, kemudian akan dikendalikan oleh otot polos dan dikeluarkan oleh anus. Nah, makanan yang sudah akan dikeluarkan oleh anus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan, yaitu jalan keluarnya feses sebagai zat sisa dari proses pencernaan. Dari rektum yang sudah ditampung tadi selama beberapa jam atau beberapa hari, feses yang sudah ada di rektum ini akan didorong oleh otot polos menuju ke anus dan menjadi feses. Jadi zat sisa dari proses pencernaan makanan.
Nah, berikut ada video proses, yaitu organ penghasil enzim dan fungsinya. Di sini ada enzim amilase atau ptialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dalam mulut yang berfungsi sebagai mengubahan amilum menjadi maltosa. Kemudian di sini ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung, organ tempat bekerjanya itu ada di dalam lambung yang berfungsi sebagai protein penghasil dari protein polipeptida. Kemudian ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh pankreas. Organ ini bekerja di dalam usus halus yang berfungsi sebagai lemak gliserol dan penghasil lemak gliserol dan asam lemak. Kemudian ada enzim amilase. Enzim amilase ini bisa dihasilkan oleh kelenjar pankreas, yaitu dalam usus halus yang berfungsi sebagai penghasil amilomaltose. Di sini ada enzim tripsin, kemudian dihasilkan oleh pankreas yang bekerja di dalam usus halus, yaitu sebagai penghasil protein polipeptida. Chemotripsin juga sama, yaitu dihasilkan oleh pankreas, bekerja di dalam usus halus yang menghasilkan protein polipeptida. Kemudian ada karboksipeptidase yang dihasilkan oleh pankreas, bekerja dalam usus halus, kemudian yang berfungsi sebagai penghasil peptida dan asam amino. Di sini juga kemudian ada enzim laktase yang dihasilkan oleh usus halus, kemudian organnya bekerja di usus halus yang berfungsi sebagai sukrosa, glukosa, dan fruktosa, penghasil sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian ada enzim peptidase yang dihasilkan oleh usus halus, bekerja di dalam organ usus halus yang berfungsi sebagai penghasil polipeptida dan asam amino. Dan yang terakhir ada enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus, bekerja di dalam organ usus halus juga, dan menghasilkan fungsinya itu menghasilkan maltose dan glukosa. Nah, di sini sudah akhir materi, yaitu ada gangguan fungsi sistem pencernaan. Nah, yang di sini ada diare, sembelit, tukak lambung, radang usus, dan mah. Apa sih diare? Diare yang bisa kita rasakan seperti sakit perut, ya. Jadi gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Itu akibat iritasi, jadi kita merasakan sakit perut. Kemudian ada sembelit. Sembelit ini gangguan yang terjadi disebabkan oleh usus besar menyerap air yang terlalu banyak. Karena biasanya hal seperti ini jika kalian tidak memakan makanan yang tidak mengandung serat. Jadi usus besarnya banyak menyerap air gitu ya, kelebihan cairan. Nah, kemudian ada tukak lambung. Tukak lambung ini gangguan yang disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung, jadi lambungnya itu menipis dan mudah terluka. Jadi lambungnya sakit perut yang di bagian lambung ini bisa disebabkan atau dinamakan sakit tukak lambung. Kemudian ada radang usus. Radang usus yang biasanya itu penyakit menyerang usus buntu, di mana keadaan ini terjadi karena usus buntu yang terinfeksi oleh bakteri, akibatnya usus tidak bekerja dengan semestinya. Kemudian ada mah yang biasa kalian rasakan yang punya penyakit mah, atau dikarenakan karena sudah suka makan telat, atau bisa karena makan makanan yang pedas gitu. Makanan yang pedas. Nah, mah ini merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, mah juga disertai dengan adanya rasa mual. Jika mahnya sudah parah dan merasakan mual, itu sudah parah dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung di dalam lambung. Nah, mungkin cukup sekian materi yang sudah Ibu sampaikan. Silahkan kalian buat resume dari materi yang sudah Ibu paparkan ini
kemudian dikumpulkan minggu depan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.